Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Fani Meisha Hasanah, dan rekan saya, Mega Selviani. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Teori mengenai ilmu pengetahuan. 1. Menurut Aristoteles, pengetahuan merupakan pengetahuan yang dapat diindarai dan dapat merancang budi. 2. Menurut Descartes, ilmu pengetahuan merupakan sebab budi. 3. Menurut Bacon dan David Hume, ilmu pengetahuan merupakan pengalaman indera dan batin. 4. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan merupakan persatuan antara budi dan pengalaman. 5. Menurut teori Piro, mengatakan tidak ada kepastian dalam pengetahuan. Dari berbagai macam pandangan di atas, dapat diperoleh teori-teori kebenaran tentang pengetahuan. 1. Teori yang bertitik tolak pada adanya hubungan dalil yang menjelaskan di mana pengetahuan dianggap benar apabila dalil atau proposisi itu mempunyai kehubungan dengan dalil yang terdahulu. 2. Pengetahuan benar apabila ada kesesuaian dengan kenyataan. 3. Pengetahuan benar apabila mempunyai konsekuensi praktis dalam diri yang mempunyai pengetahuan itu. Pembentukan ilmu akan berhadapan dengan objek yang merupakan bahan dalam penelitian. Meliputi 1. Objek material atau sebagai bahan yang menjadi tujuan penelitian bulat dan utuh. 2. Objek formal sebagai sudut pandang yang mengarah pada persoalan yang menjadi pusat perhatian. Langkah-langkah dalam memperoleh ilmu dan objek meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan yang dimulai dengan pengamatan. Untuk mencapai suatu pengetahuan yang ilmiah dan objektif, diperlukan sikap yang bersifat ilmiah, yaitu 1. Tidak ada perasaan yang bersifat pamrih. 2. Selektif atau mengadakan pemilihan terhadap problema atau masalah. 3. Kepercayaan yang layak terhadap kenyataan yang tidak dapat diubah. 4. Merasa pasti bahwa setiap pendapat, teori maupun aksioma terdahulu telah mencapai kepastian. Permasalahan ilmu pengetahuan meliputi arti sumber, kebenaran, pengetahuan, serta sikap ilmuwan itu sendiri sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Teori mengenai teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan atau dapat pula diterjemahkan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam memasuki era industrialisasi, pencapaiannya sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi karena teknologi adalah mesin penggerak pertumbuhan melalui industri. Sebagian beranggapan bahwa teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru. Namun, teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer, dan setiap zaman memiliki teknologinya sendiri. Fenomena teknik pada masyarakat terkini menurut sastra prateja memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rasionalitas. Artinya, tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional. Kedua, artifisialitas. Artinya selalu membuat sesuatu yang buatan, tidak ilmiah. Ketiga, otomatisme. Artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksanakan secara otomatis. Teknik berkembang pada suatu kebudayaan yang meliputi yang pertama, monisme. Artinya semua teknik bersatu, saling berinteraksi dan saling bergantung. Kedua, universalisme. Artinya teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi. Ketiga, otonomi. Artinya teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai bidang kehidupan manusia, di antaranya dalam bidang ekonomi, artinya teknik mampu menghasilkan barang-barang industri. Dalam bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan militer. Dan juga terdapat dalam bidang manusiawi. Teori mengenai kemiskinan.
Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan. Kedua, posisi manusia dalam lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.